Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kahatur Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Nanang Gojali yang pada malam hari ini menjadi narasumber dalam kajian rutin malam Senin, serta para asatidz dan seluruh jamaah Masjid Riyadhus Shalihin. Pertama, mari kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di kajian rutin malam Senin, yang insya Allah tema yang akan dibahas malam ini yaitu terkait dengan sejarah Bani Israel. Apakah Bani Israel ini yang saat ini kita anggap adalah bangsa Israel atau bagaimana, nanti akan dibahas pada malam hari ini dalam kajian Ngarumas. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan pada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usina wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Al-Quran itu memuat kisah-kisah. Tentu yang dimaksud dengan kisah itu sedikit berbeda dengan sejarah. Kalau sejarah bahasa Arabnya itu tarikh, sedangkan kisah itu cerita yang betul-betul nyata yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sementara sejarah itu ada yang bersifat fakta, ada yang bersifat analisa. Jadi misalnya sejarah PKI, sejarah Indonesia, ternyata juga film G30S itu sudah banyak dikritisi karena hampir sebagian besar sejarah PKI itu bersifat analisa. Nah, sementara kisah itu tidak ada ruang untuk dianalisis, tidak ada ruang untuk difikirkan. Karena apa? Karena itu adalah yang menceritakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu kewajiban kita terhadap kisah Al-Quran itu yang pertama adalah mengimani. Jadi kalau kita misalnya kurang begitu yakin terhadap kisah Bani Israel, atau misalnya tentang kapalnya Nabi Nuh gitu ya, dan lain-lain, itu nanti implikasinya bisa dianggap sebagai tidak percaya terhadap Al-Quran. Nah, sebagian besar atau lebih dari 50% ayat-ayat Al-Quran itu bersifat kisah. Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah umat-umat terdahulu.
termasuk di dalamnya adalah kisah Bani Israel. Nah, yang pertama, siapakah Bani Israel itu? Apakah sama dengan Israel? Kemudian bagaimana sejarah perjalanan Bani Israel itu? Apakah Israel yang ada yang sekarang sedang perang dengan Hamas itu ada hubungannya dengan Bani Israel atau tidak? Ini mohon maaf ya kalau nanti ada yang kurang sependapat, dan seperti disampaikan bahwa saya tentu tidak punya kapasitas untuk menganalisa. Ini berdasarkan penjelasan dari para ulama sejarah. Jadi yang pertama yang disebutkan Bani Israel itu dalam Al-Quran, Bani artinya Bani itu keturunan atau generasi. Yang dimaksud dengan Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Israel. Jadi ya Bani Israel itu juga sama dengan ya Bani Yakub itu. Wahai anak keturunan atau generasi Nabi Yakub, yang asalnya atau bersumber dari ke-12 putra. Jadi Nabi Yakub itu punya 12 putra dari 2 orang istri. Dari istri pertama melahirkan 10 orang anak, putra semuanya. Kemudian meninggal istri yang kedua, menikah lagi melahirkan 2 orang putra, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Ini salah satu kisah yang sangat menarik dalam Al-Quran itu, bahkan disebut di dalam surah Yusuf, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Jadi kata Allah, kami menceritakan kisah yang paling baik di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita paham tentang isi daripada surah Yusuf itu sejarah Nabi Yusuf secara runtut itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui sejarah Nabi Yusuf, baca dan terjemahkan, pahami surah Yusuf. Dan itu Allah sendiri mengatakan ahsanal qasas. Itu sebaik atau kisah yang paling baik dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang nanti terkait juga dengan kisah Bani Israel. Nah, dari ke-12 putra ini kemudian melahirkan generasi yang disebut dengan Bani Israel. Artinya bahwa ke-12 putra Nabi Yakub itu melahirkan suku-suku ya. Jadi setiap anak itu melahirkan generasi yang bersifat ras. Jadi ada suku Ruben ya, ada suku Sam'un atau Simeon, ada suku Lewi, ada suku Yehuda, ada suku Zebulon. Jadi setiap anak itu melahirkan ras sendiri-sendiri. Itu yang disebut dengan Bani Israel, yang ternyata dalam perkembangannya generasi Bani Israel itu tidak memerlukan waktu yang begitu lama ya untuk melahirkan generasi yang banyak itu. Jadi dalam beberapa tahun atau dalam beratus tahun maka terbentuklah komunitas yang disebut dengan Bani Israel. Nah, anak yang paling banyak melahirkan keturunan itu, anak Nabi Yakub yang paling banyak melahirkan keturunan itu Yahuda, yang kemudian ini menjadi cikal bakalnya Yahudi. Yang sebetulnya secara genuin Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu komunitas atau ras dari keturunan Nabi Yakub. Jadi ada suku Yahuda. Jadi agama Yahudi itu lahirnya 100 tahun sebelum Masehi ya.
Jadi dia lahirnya agama Yahudi mah gitu. Makanya ketika kemarin saya bincang-bincang dengan Syekh Marwan dari Palestina ya di Masjid Agung, kebetulan ada beliau hari Jumat kemarin itu berpidato di sana dan saya bertanya, dan beliau tidak berani mengatakan Yahudi. Ya karena kalau Yahudi itu ya memang tidak ada Yahudi katanya di sana itu. Yahudi dalam pengertian ras. Ya, Yahudi dalam pengertian agama yang lahir 100 tahun sebelum Masehi yaitu ada. Nah, yang terjadi di sana itu bukan Yahudi tapi Zionis Israel. Makanya orang-orang Palestina itu lebih suka menyebut Zionis Israel karena memang faktanya yang melakukan penyerangan terhadap Hamas itu bukan Yahudi sebagai sebuah agama, tapi Zionis. Yang Zionis itu walaupun memang asalnya dari Yahudi, jadi komunitas atau organisasi politik yang dibentuk oleh seorang Yahudi ya, yang berdiaspora di setiap negara. Nah ini nanti akan ketemu bagaimana sejarah perjalanan Yahudi itu. Nah jadi itu yang pertama, bahwa yang disebutkan Yahudi itu Bani Israel itu adalah anak atau generasi keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan tentu saja ini juga tidak lepas dari sejarah sebelumnya. Jadi Nabi Yakub itu kan cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya 2 orang anak dari 2 istri. Dari istri pertama tidak punya anak pertamanya, yaitu Siti Saroh. Kemudian disuruh oleh Siti Saroh untuk menikahi perempuan lain, orang Mesir, masih keturunan Firaun ya, masih keturunan generasi Firaun, tapi bukan Firaun yang berhadapan dengan Nabi Musa. Dari Saroh ini kemudian melahirkan anak Ishak, dari Hajar melahirkan anak Ismail. Ismail yang ini yang melahirkan generasi Islam, generasi Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak melahirkan generasi Bani Israel tadi ya. Ishak punya anak Yakub. Nah sekarang bagaimana perjalanan atau sejarah Bani Israel itu? Ini sejarah Bani Israel itu akan dimulai dari eksodusnya generasi atau keturunan Nabi Yakub, anak-anak Nabi Yakub ke Mesir. Yang ini juga diceritakan secara lengkap di dalam surah Yusuf ya. Di dalam surah Yusuf kan itu disebutkan bahwa tempat Nabi Yakub itu di Kanaan, yang Palestina sekarang gitu ya. Dulu belum jadi Palestina. Jadi asalnya itu Kanaan, kemudian rubah menjadi Syam ya. Ya, kemudian menjadi Israel sekarang. Ini Nabi Yakub dan keluarganya ini asalnya di Kanaan. Nah, kemudian ceritanya si putra Nabi Yakub yang 10 orang itu merasa merasa cemburu terhadap anaknya yang lain yang bernama Yusuf alaihissalam. Jadi karena apa? Karena Nabi Yusuf ini adalah anak yang paling disayang gitu. Di samping juga anak dari istri kedua gitu ya, dari istri yang lain. Jadi biasanya orang kalau mau beda anak dari istri yang berbeda pan saudara beda gitunya. Jadi ada kecemburuan gitu. Jadi yang 10 orang ini cemburu terhadap Yusuf. Nah, kemudian minta kepada ayahnya agar Yusuf dibawa pergi berburu kan itu ya. Yang kemudian setelah ada di tengah hutan, Yusuf dicemplungkan gitu. Diceburkan ke sumur Saat gitunya. Nah, sumur yang ternyata memang yang dijadikan tempat mengambil air orang-orang Madian pada waktu itu. Nah, kemudian datanglah para pencari atau pencari air mengambil air dari sumur itu, dan kemudian Nabi Yusuf belum jadi nabi waktu itu ya. Yusuf kemudian ngagantung di Natima. Nah, kemudian oleh si Sinungala Caita dijual gitu ke keluarga
keluarga Firaun ke keluarga Mesir gitu. Ya bukan Firaun ya, ke keluarga kerajaan yang disebut Kitmir Aziz namanya, Al-Aziz namanya. Nah jadi awalnya berangkatnya dari situ tuh sejarah Bani Israil itu. Nah kemudian lama sekali kan Yusuf itu di Mesir ya, sudah dianggap hilang oleh orang tuanya. Tadinya kan seolah-olah dibunuh lah gitu ya oleh saudaranya itu. Dan saudaranya yang menceburkan kesumun ini tidak tahu kalau Yusuf selamat, kalau Yusuf kemudian menjadi keluarga kerajaan. Dan akhirnya Yusuf itu dengan mukjizat, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah ya, menjadi orang yang sangat terhormat, bahkan diangkat di kerajaan itu sebagai bendahara kerajaan. Nah lama ini Yusuf ini tidak tahu tidak tahu rimbanya di mana gitu. Nah kemudian suatu saat Kanaan ini terjadi kelaparan ya, terjadi paceklik kan itu. Ya orang terangkan usia nama gitu teh Yusuf teh. Terjadi paceklik, kemudian Nabi Yakub ini mendengar bahwa di Mesir ini ada raja atau ada penguasa yang dermawan gitu. Nah, tidak tahu bahwa itu adalah anaknya gitu. Nah kemudian disuruhlah ke anaknya ini untuk meminta bantuan pangan gitu ya, ke Mesir yang 10 orang ini ya. Yang istri putra Nabi Yakub dari istri pertama. Nah kemudian ketika datang ke sana ingin meminta bantuan, kata Yusuf tidak tahu ya. Kalau Yusuf tahu bahwa ini adalah saudara-saudaranya, sedangkan yang saudara-saudaranya ini tidak tahu kalau itu adalah adiknya gitu. Kemudian kata Yusuf, saya tidak akan bisa memberikan bantuan kecuali kalian ini membawa saudara kalian katanya, karena masih ada nupang bungsuna teh pangalitna Bunyamin. Jadi Yusuf itu minta supaya Bunyamin juga dibawa. Nah itu ceritanya begitu. Nah kemudian singkat cerita bahwa pada akhirnya Nabi Yakub itu tahu ya, dan kemudian Nabi Yusuf dan Bunyamin juga pada akhirnya dibawa ke Mesir ya. Nabi Yakub dan keluarga juga dibawa ke Mesir. Itulah Eksodus pertama. Jadi kata Yusuf, sudah saja kemudian ke sini gitu ya, dari Kanaan itu Eksodus atau hijrah. Karena apa? Karena di sana tidak ada sarana untuk berpenghidupan gitu. Terus welah ngaralih ka dia ke Mesir gitu. Salena ngaralih. Nah itu Eksodus pertama, artinya orang Bani Israil pertama keluar dari Kanaan ya, sampai generasi Nabi Musa alaihissalam selama 300 tahun itu, selama 3 abad. Jadi dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu kira-kira 300 tahunan itu. Nah itu Nabi Yusuf tinggal bersama keluarganya itu di Mesir, Bani Israil. Nah di Mesir itu tetap mempertahankan nama Bani Israil gitu. Jadi ketika di Mesir itu hanya ada 2 suku, ada Bani Kipti yaitu Bani-nya Firaun, dan Bani Israil. Yang ada di Mesir itu hanya ada 2 ras ya, hanya dua suku Bani Israil dan suku Kipti gitu. Nah sampai kemudian tiba kepada generasi Nabi Musa alaihissalam. Ya kita tahu bahwa generasi Nabi Musa kan berhadapan dengan siapa? Dengan Firaun. Nah ketika Firaun kalah gitu ya, ketika Allah kemudian menenggelamkan Firaun, maka Nabi Musa bersama Bani Israil itu kembali lagi ke Kanaan. Jadi maksudnya kan tidak kembali lagi ke Mesir. Jadi ketika Firaun ditenggelamkan, kemudian Nabi Musa sudah ada di seberang sana, Nabi Musa tidak kembali lagi ke Mesir, tapi Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israil ingin kembali lagi ke Kanaan ya, ke Palestina. Meskipun pada akhirnya belum sampai ke Palestina. Karena apa? Karena Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal atau wafat lebih dahulu. Nah, jadi ceritanya di dalam surah Al-Maidah itu dijelaskan ketika Nabi Musa dan Bani Israil itu sudah sampai di gerbang
Palestina itu ya. Mungkin ada gerbangnya ya, atau apa namanya, kalau sekarang itu ada batas negaranya mungkin atau bentengnya. Nah, Nabi Musa berpidato kepada kaumnya, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasatil ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku Bani Israel, sekarang ini sudah sampai di gerbang Palestina, maka kalian harus masuk ya sebelum meninggal harus masuk ke tanah yang disucikan. Nah, jadi Palestina itu al-ardul muqaddasah. Meskipun tidak disebut secara langsung kata Palestina, beda dengan Israel, tetapi simbol bahwa Palestina itu adalah negara atau tempat yang diakui oleh Allah itu ada. Yang pertama disebut al-ardul muqaddasah, bumi yang disucikan. Kemudian di dalam surah Al-Isra disebut al-ardul mubarakah. Subhanalladzi asra bi amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Nah, jadi kita membela Palestina itu membela kemuliaan kesucian tanah Palestina yang disucikan Allah. Nah, sampai di situ Bani Israil itu setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kemudian kepemimpinan Bani Israil itu diteruskan oleh Nabi Yusa ya, Nabi Yusa ya, masih keluarga Nabi Musa, masih keluarga Imran. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Bani Israil itu adalah Israel yang sekarang? Mungkin itu yang penting ya. Nah, kinten-kinten anu gaduh pemahaman sami ente Israel sareng Bani Israil. Pak Yogi benten di mana ta? Terus dikaitkan dengan Al-Baqarah 13. Ketika Bani Israel itu sanes ya. Memang definisi Israel di definisi ayeuna nama Israel itu negara, sanes manusia gitu. Yang disebut dengan Israel yang sekarang itu adalah sebuah negara yang didirikan oleh Zionis Israel gitu. Nah, yang disebut dengan Zionis itu adalah organisasi politik yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Ya, karena memang salah satu karakter orang Yahudi itu adalah nomadik. Ya, tidak di tempat. Karena apa? Karena itu tadi awalnya kan dari Kanaan pergi ke Mesir gitu, aprak-aprakan gitu. Jadi punya sifat tebetah di lemur gitu. Ya, punya sifat berpetualang. Dan Yahudi di setiap negara itu hampir tidak bernasib baik gitu. Jadi setiap negara itu menindas orang-orang Yahudi. Kita tahu misalnya di Jerman ya, itu Hitler, itu Nazi, bagaimana begitu brutalnya Nazi itu kepada Yahudi. Di Polandia, hampir di setiap negara. Nah, mungkin kalau di dalam Al-Quran disebut wa anni faddaltukum gitu ya, di samping juga ada simbol-simbol bahwa Palestina itu atau Israel itu adalah komunitas yang dimuliakan Allah. Yang dimaksud dengan wa anni faddaltukum itu karena orang Bani Israel itu adalah komunitas yang dimanjakan oleh Allah dengan diturunkannya Nabi dan Rasul. Tapi kalau dalam konteks kekinian yang disebut wa anni faddaltukum itu bahwa orang Yahudi itu diberi kelebihan. Ya, diberi kelebihan. Sekarang yang menguasai peradaban itu Pak Yahudi.
yang menguasai peradaban dunia itu, yang menguasai medsos, yang menguasai ekonomi, yang menguasai politik. Bahkan konon katanya di Amerika itu calon presiden Amerika itu harus ada persetujuan dari Yahudi gitu. Itu karena apa? Karena tadinya Yahudi itu ditindas. Nah dari ketertindasan ini kemudian menjadi merih gitu. Jadi karena ditekan gitu ya di setiap negara, kemudian berusaha bagaimana supaya menjadi bangsa yang maju gitu. Nah ini juga kalau dikaitkan dengan bangsa Indonesia, kenapa bangsa Indonesia itu kurang maju gitu? Karena bangsa yang dunia bobokan itu ya, meskipun pernah dijajah oleh Belanda. Belanda itu meninabobokan penjajahannya. Berbeda dengan negara-negara yang dijajahi Inggris gitu ya. Kalau yang dijajahi Inggris kan mencerdaskan, memajukan. Nah, jadi ini juga terkait dengan mungkin ini hikmahnya kenapa Bani Israel ini menjadi, atau Yahudi ini menjadi komunitas manusia-manusia yang hebat gitu. Ya. Itu antaranya faktor psikologinya mungkin begitu, faktor sosiologinya karena memang Yahudi itu selalu di mana-mana selalu ditindas. Oleh karena itu sekarang itu ya kalaupun mau dikaitkan bahwa yang terjadi di sana itu adalah Yahudi dan Israel, ya mungkin juga mereka membaca sejarah. Kita ini bangsa yang di mana-mana diusir kan itu. Makanya Yahudi di setiap negara itu berhimpun dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Zionis. Bagaimana caranya supaya kita orang-orang Yahudi itu kembali lagi ke Palestina gitu, ke tanah asal itu. Jadi target utama dari Zionis itu adalah memiliki kembali tanah Palestina gitu, yang dianggap sebagai orang-orang Yahudi ya, dianggap sebagai tanah yang dijanjikan untuk mereka gitu. Nah, tetapi kalau melihat faktanya Israel bukan Bani Israel, Yahudi juga bukan Israel gitu. Apalagi Yahudi dalam pengertian agama. Nah, sebetulnya Yahudi itu bukan agama dan tidak bisa dikatakan agama. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kata Yahud gitu ya, wan tardo ankal Yahud wan Nasoro gitu. Itu bukan Yahudi dalam pengertian agama. Yahudi yang dimaksud dalam Al-Quran itu Yahudi komunitas yang ada di Madinah yang berkhianat kepada Rasulullah gitu, yang disebut orang Yahudi itu. Nah, karena pada saat Rasulullah tiba di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi ya, beragama Yahudi dalam pengertian agama yang sudah diciptakan itu, bukan agama yang samawi. Jadi kan ada ayat menyebutkan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam itu agama samawi ya. Nah, saya tidak begitu sependapat. Yang ada itu adalah kitab samawi gitu. Kalau kitab samawi ada, tapi agama samawi tidak ada. Agama yang diturunkan oleh Allah itu hanya satu, yaitu Islam. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sadayana Islam. Hanya pada saat itu tidak, untuk para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak secara eksplisit disebut agama Islam. Hanya disebut bahwa mereka itu adalah muslimin gitu. Huwa sama kumul muslimin. Misalnya di Surah Al-Baqarah, wa makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya kan gitu. Sanes Nabi Ibrahim teh sanes Yahudi sareng Nasrani, walakin kana hanifa muslima. Tapi Nabi Ibrahim teh agama anu hanif, anu muslim, wa makana minal musyrikin. Nah, pada zaman Kangjeng Nabi itu sudah ada komunitas Yahudi yang diusahakan untuk dipersatukan sebagai komunitas masyarakat Madinah dengan piagam Madinah atau Shahifah Madinah, yang ternyata mereka itu banyak keluar dari kesepakatan, banyak berkhianat kepada piagam Madinah, yang kemudian oleh Nabi diusir dari Madinah. Itu ada salah satu komunitas Yahudi yang namanya Bani Quraidah. Jadi ada 3 suku di Madinah itu, Bani Quraidah, kemudian Bani Nadar,
Bani Nadir, satu lagi Bani Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nah, yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah itu adalah Bani Nadir, yang kemudian Bani Quraidah yang kemudian diusir dari kota Madinah. Nah, sejak pengusiran itu sampai sekarang gitu, Yahudi itu sangat benci terhadap Islam. Ya, karena bermula dari ketegasan Rasulullah untuk memberikan sanksi kepada orang-orang Yahudi. Di samping juga awalnya Yahudi itu mengira bahwa Nabi Muhammad itu dari golongan mereka kan itu. Jadi awalnya di dalam Taurat disebutkan bahwa nanti akan muncul seorang nabi gitu, yang namanya Muhammad atau Ahmad. Takawit nama disangka eta teh ti golongan manehanana gitu. Tapi ternyata sana segeningan ti Arab. Diharapkan ti golongan manehanana jadi lain gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya banyak sekali konflik-konflik yang terjadi di Madinah karena ulah masyarakat komunitas Yahudi tadi. Sementara itu teman-teman. Baik, saya kira karena waktu ya, atau masih ada? Cukup ya? Ya, memang saya juga tadi penasaran Pak Ustadz ini terkait kenapa Arab Saudi sendiri yang begitu ya Islamnya totok lah gitu ya. Ternyata kesimpatinya ya khususnya ke kemanusiaannya itu kan masih diragukan gitu, karena kan Muslim dengan Muslim itu adalah saudara. Di situ yang saya tidak kepikiran juga. Padahal kalau di embargo minyaknya aja ke Israel di stop dari Arab Saudi, mereka nggak bisa operasi sebenarnya gitu. Israel juga menyerah. Kalau di stop minyaknya aja dari Arab Saudi, sebenarnya udah habis itu, Israel tuh nggak bisa akan itu lagi Pak gitu. Nah ini barangkali yang jadi bahan pemikiran kita juga, kenapa Arab Saudi sendiri tidak itu. Atau mungkin ini juga Pak, karena tadi Palestina itu juga disebut juga sebagai tanah yang suci. Kekhawatiran mungkin ya, ini pikiran saya juga, kekhawatiran kalau tanah suci pasti orang akan datang banyak ke situ gitu, sehingga persaingan datang ke Mekah ke Madinah itu akan berkurang, nanti ada juga yang sebagian ke Palestina, mungkin gitu juga. Setelah menguasai Baitul Maqdis, nanti akan menguasai Baitul Haram. Iya. Tapi kalau Israel akan menguasai yang akan menghancurkan Masjidil Haram dan Masjidil Madinah itu Pak, memang Putin udah ngomong gitu. Ngomongnya begini katanya, Putin Pak, Presiden Putin Rusia saat ini udah ngomong, siapa yang akan menghancurkan Ka'bah, Pak, berurusan dengan saya. Kiamat memang urusan Tuhan gitu. Tapi menghancurkan negara mana yang akan mengobok-obok Ka'bah, kiamat kan hari ini oleh saya, gitu Pak. Iya, itu pernyataan Putin, karena dia kan selalu memegang tas nuklirnya itu Pak, di pengawalnya itu tas nuklirnya itu selalu tersedia, dan dia kalau pijit saja itu bisa hancur negara itu Pak gitu. Jadi akan kiamatkan hari ini negara itu gitu. Jadi kalau yang akan menghancurkan Ka'bah udah ada yang menjaganya, makanya saya nyebut barangkali itu ya yang disebut Imam Mahdi gitu. Atasnya itu tombol nuklir Pak. Jadi dia kalau sudah marah gitu udah tinggal sini pencet di situ, wah nuklirnya langsung menyerang itu Pak itu. Jadi akan kiamatkan hari ini. Memang kiamat itu urusan Tuhan, tapi kalau ada yang mengganggu Ka'bah akan saya kiamatkan negara itu. Jadi saya makanya itu Imam Mahdi itu sebagai Putin itu tadi gitu. Saya berasumsi itu gitu. Ini pengamatan saya aja. Baik, saya kira ini sangat menarik Bapak dan hadirin semuanya. Kajian malam ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.